kepada Al-Habib Rifki bin Abdullah Al-Aidrus, fa'alaihi falyatafaddal. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tuan-tuan guru, terkhusus Al-Habib Al-Mahbub Al-Ustadhi Al-Habib Salim bin Idrus As-Saggaf, mata'an Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan hari ini kita duduk bersama orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama orang-orang saleh dan manusia yang tersaleh, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim terkhusus kepada seluruh para darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhina al-mahbub Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Hakim, InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita berkumpul daripada wasilahnya beliau di majlis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Allah kumpulkan kita kelak hari ini bersama di taman syurga. Wasilah dari majlis ini kita dikumpulkan di syurga yang hak di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa an ghadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qaddadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhhari ma'dini sirrika al-asma' فحم سفن النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di pagi yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah mengizinkan memberikan satu anugerah terbesar bagi hamba, yang dimana hamba tersebut seperti kita yang hadir di dalam majlis ini, yang penuh di dalam kemaksiatan, yang banyak lupa kepada Allah. Hari ini Allah selamatkan kita, diringankan langkah kaki kita ke dalam majlis yang penuh dalam keberkahan, ke dalam majlis yang penuh kemuliaan. Tidak akan semudah apapun seseorang berkumpul di dalam majlis mulia, karena semua ini adalah izin dari Allah. Kenapa Allah memberikan izin untuk kita duduk di dalam majlis mulia? Karena Allah menginginkan manusia tersebut kembali menjadi mulia kelak di hadapan Allah. Tidak akan mudah seseorang berkumpul di dalam majlis yang terhormat, yang di dalamnya disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah menginginkan satu penghormatan yang diberikan kepada setiap hamba, agar satu sama lainnya saling menghormati. Ini adalah kemanfaatan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memberikan sesuatu yang membuat umat Nabi merasakan kebanggaan dan yang sangat tidak pernah dirugikan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi satu motivasi betapa sempurna orang yang menjalankan silaturahmi. Di dalam majlis ini ada silaturahmi di dalamnya, ada sesuatu kemanfaatan. Mungkin yang rumah satu sama lain saling berjauhan, tapi hari ini berkumpul di dalam atap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jauh dari pandangan, hari ini mendapatkan pandangan khusus langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahmah Allah turunkan, kasih sayang terikat antara satu hati dengan yang lainnya. Nabi mengatakan orang yang pandai menjalankan silaturahmi, Allah luaskan rezekinya. Ini kalau boleh dibilang luas rezekinya Nabi bukan semata pandangan kita. Satu sama lain saling memberikan kemanfaatan. Yang kedua kata Nabi, orang yang menjalin silaturahmi Allah panjangkan umurnya. Kalau kita bilang menjalin silaturahmi hanya sekedar panjang umur, alhamdulillah Bapak Wakapolres Purwakarta telah hadir. Beliau abang saya, beliau saudara saya dari Kabupaten Kuningan pindah ke Purwakarta. Kami di kabupaten merasa kehilangan. Kita lagi minta beliau bisa sampai lagi, balik lagi ke Kuningan insyaallah. Habib Salim minta doa, Habib Salim minta doa Bang Riki ini biar Allah berikan keberkahan, amin Allahumma amin. Beliau ini ini salah satu contoh. Saya sebelum melanjutkan tadi saya kasih tahu dulu, beliau ini orang yang menjunjung tinggi zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sekeluarga semuanya mendekat kepada ulama. Beliau ini istrinya dekat sama Ustazah Halimah Al-Idrus. Beliaunya dekat Al-Habib Gures bin Qasim bin Ahmad bin Jindan, Habib Gures bin Ahmad Baharun, Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan. Beliau dekat dengan para alim ulama. InsyaAllah mudah-mudahan keberkahan Allah limpahkan kepada beliau. InsyaAllah mudah-mudahan ini jalin silaturahmi yang terikat terus sampai yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Habib, kita punya tetangga silaturahminya rajin, umur 40 tahun meninggal dunia, sedangkan Nabi mengatakan orang yang pandai silaturahmi Allah panjangkan umurnya. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan di dalam kata panjang umur tersebut bahwasanya jika yang kita lihat, kita mendengar orang tersebut meninggalnya tidak dipanjangkan umur lebih dari umurnya 60, 70, Nabi umatnya ini enggak lebih dari 67. Yang dikasih umur panjang Allah berikan keberkahan di umurnya. Kita doakan Habib Salim semoga Allah berikan keberkahan dan insyaAllah kita mendapatkan keberkahan dari beliau, amin Allahumma amin. Belum sampai, belum tidak panjang umur tapi Allah ambil nyawanya. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, umur yang dikatakan panjang tersebut walaupun umurnya sedikit tapi amal ibadahnya dihitung lebih daripada umurnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita kadang kalau lagi ibadah suka buru-buru, yang dicari imam tarawih yang cepat. Betul ya, kalau umurnya cepat jangan salahin juga, karena kita pengennya yang cepat-cepat. Yang ketiga apa kata Rasulullah, orang yang pandai menjalin silaturahmi Allah keluarkan dia dari dunia dengan membawa iman atau mati dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Makanya jangan pernah putus silaturahmi, jaga hati antara satu dengan yang lain, karena Nabi mengikat antara satu dengan yang lain penuh dengan pengorbanan. Hadirin, kalau kita boleh lihat pengorbanan Nabi mengikat yang tadinya Nabi disayang, saat 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, mendapatkan wahyu dari Allah pertama kali Iqra, spontan 180 derajat dimusuhi Nabi Muhammad SAW, dihinakan Nabi Muhammad, dikucilkan Nabi Muhammad dari mulai beribadahnya
tidak terlihat oleh hamba-hamba Allah lain. Tapi disinilah kemuliaan. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi dengan cara meneteskan air mata. Tetesan darah Nabi, fikiran Nabi, terjaga hati Nabi, sampailah Islam datang kepada kita. Ini adalah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita akan datang satu bulan yang dimana dilahirkan seorang manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerahku, kata Allah, maka bagi umatmu bergembiralah atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, apa manfaat kitanya untuk gembira saat Nabi dilahirkan? Di dalam Merawi Ad-Diya'ul Lami yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, di dalam pasalnya beliau mengatakan, ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa', pertolongan yang akan ditolong oleh yang maha penolong. Jika Nabi meminta tolong kepada Allah, maka Nabi akan diberikan pertolongannya. Ini kita lagi mau ngomong di padang mahsyar kelak, nasib kita bagaimana? Orang sekarang lagi ngomongin yang begini, yang begini. Nasib yang harus kita pikirin. Nasib dunia bagaimana, nasib akhirat yang harus bagaimana. Kita bukan orang yang pandai di dalam beribadah. Kita tidak sebagaimana salafun salihun. Kita tidak sebagaimana guru-guru kita. Guru-guru, maaf demi Allah, kita enak tertidur. Mereka guru-guru, para kiai, para alim ulama, para habaib, di tengah malamnya mereka sujud kepada Allah, meneteskan air mata, berdoa agar Indonesia dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kita dalam keadaan tertidur nyenyak, beliau mengangkat dua belah tangan meminta agar kampung-kampung mereka diterangkan dengan hidayah dari Allah. Ini mereka. Nasib yang kita pikirin nanti kelak di padang mahsyar, apa yang kita akan perbuat di hadapan Allah, yang setiap jengkalnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada satu helai rambut pun yang terlepas dari pandangan Allah atau hisab dari Allah. Lisan yang akan berucap tanpa ada tuannya, mata yang berbicara tanpa diperintah oleh tuannya, tangan yang akan bersaksi di hadapan Allah, kaki yang akan berhadapan langsung dengan Allah, menceritakan tentang keburukan-keburukan kita di hadapan Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, nanti kelak di padang mahsyar ada orang yang tenggelam karena dosanya sampai mata kaki, ada orang yang tenggelam karena dosanya sampai lututnya, ada orang yang tenggelam karena dosanya dua hasta di atas kepalanya. Kita tenggelam di lautan, pasti akan ada penyelesaian, yaitu datangnya kematian. Tidak merasakan lagi rasa seksaan atau sakitnya daripada tenggelam. Tapi kelak nanti di padang mahsyar, wallahi tidak akan lagi ada kematian, kecuali setiap hamba akan menerima siksaan demi siksaan kelak, sampai mizan dikumandangkan oleh Allah. Tenggelam, tersiksa, sampai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mengatakan, wahai Allah, jika ini adalah siksaan, maka selesaikan siksaan ini. Jika kami harus masuk ke dalam neraka, maka masukkan kami ke dalam neraka lebih cepat, lebih baik. Dipikir mereka neraka tidak seberapa dengan azab daripada padang mahsyar, padahal padang mahsyar adalah pemulaan azab saat dimana mereka tenggelam karena dosa-dosa mereka yang mereka perbuat di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Para orang-orang saleh, para aulia, para salihin berbondong-bondong datang ke para anbiya, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Nabi Isa, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon agar dimintakan pertolongan, selesaikan daripada siksaan padang mahsyar. Mereka menjawab, nafsi nafsi, nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Karena kami sudah diberikan syafaat oleh Allah saat kami hidup di dunia. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, dipertemukan oleh istrinya. Nabi Allah Ibrahim, api menjadi dingin, mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Musa diselamatkan dengan seluruh umatnya, dibelahnya lautan, itu adalah syafaat daripada Allah kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Isa diangkat sampai ke langit kedua, adalah syafaat daripada Allah. Nabi Muhammad, saat mereka orang-orang saleh, para aulia datang kepada Nabi, dilihat dari kejauhan Rasulullah datang kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku, tidak lagi ada lagi yang sujud kepadaku di hari ini. Nabi Muhammad mengangkat kepala lalu sujud kembali. Wahai Muhammad kekasihku, angkat kepalamu wahai kecintaanku. Diangkat oleh Rasulullah, menetes air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sujud lagi Nabi Muhammad, sampai 3 kali Nabi sujud. 3 kali. Begitu yang ketiga Allah menyatakan, ya Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kau inginkan? Wahai Rabbi, selesaikan daripada siksaan padang mahsyar, berikan syafaat kepada mereka agar mereka bisa sampai ke penimbangan amal baik amal buruk. Apa kata Allah? Ya Muhammad, minta kepadaku, tanpa sujud pun aku akan tolong apa yang kau inginkan. Sallu ala Nabi Muhammad wa Muhammadah. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah yang berkorban zahir dan batin, dunia wal akhirah. Untuk siapa? Kita hamba yang lalai di hadapan Allah, kita yang lupa kepada Allah, kita yang jauh dari Allah, yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih memohon kepada Allah agar diselesaikan siksaan padang mahsyar di kelak nanti di yaumil qiyamah. Mereka orang-orang saleh datang kepada Nabi. Nabi mengatakan, analaha, analaha, analaha. Aku yang dapat menolong kalian, aku yang akan memberikan, meminta syafaat kepada kalian. Dia adalah Muhammad, dia adalah Rasulullah.